memahami gitu ya, pentingnya menjaga kesehatan kulit itu apa sih? Nah, hari ini kita bakalan bincang-bincang santai aja sama teman-teman terkait dengan pentingnya menjaga kesehatan kulit kita untuk sebenarnya overall health gitu. Nah, teman-teman mungkin selama ini selalu berpikir bahwa menjaga kesehatan kulit itu adalah sesuatu yang terkait dengan kecantikan gitu ya. Kita pengen punya penampilan menarik. Tentunya kalau misalnya penampilan menarik itu dulu waktu pas masih puber, misalnya kita banyak jerawat gitu, atau misalnya kulitnya kusam, atau misalnya berminyak banget, terus misal atau merah-merah gitu ya, gampang iritasi. Tentunya itu ada nggak sih teman-teman yang ngerasa kalau kulit kita lagi kurang oke penampilan, terus kita jadi agak-agak nggak pede, terutama waktu pas zaman-zaman remaja ya. Kayaknya aku inget banget tuh kalau misalnya pas ada jerawat gede banget gitu, kayaknya aduh nggak pengen sekolah gitu ya, aku pengen di rumah aja. Karena nanti ketemu gebetan kayaknya langsung nggak aku pengen ngeliat karena ada jerawat gede banget gitu. Jadi ternyata punya kulit yang sehat itu ternyata sangat berpengaruh terhadap mood kita juga. Jadi bayangin teman-teman nih ya, kalau misalnya bangun pagi terus berkaca gitu ya, kan kita biasanya kadang misalnya ada teman-teman yang muslim mungkin berwudu, atau misalnya ada yang pakai sunscreen atau pakai moisturizer, dandan gitu. Terus atau biasa sikat gigi aja. Sikat gigi kan biasanya ada kacanya ya. Terus kita ngeliat, wow, I look good today. Seneng banget gak sih kayaknya memulai hari gitu, terus kayak langsung em, ngerasa happy gitu. Jadi ternyata itu dibuktikan dalam konteks sains, itu bukan hanya sesuatu yang kebetulan, bahwa dengan kita berpenampilan yang bagus gitu ya, when we look good, we feel good, itu ternyata ada sainsnya gitu. Jadi ternyata kulit kita dan otak kita itu mereka saling berkomunikasi, teman-teman. Jadi ada yang namanya skin and brain connection. Dan ini baru beberapa tahun ini terbukti gitu loh, bahwa ternyata em, misalnya kalau kita menggunakan beberapa kayak molekul gitu ya yang nantinya terserap ke dalam kulit kita, ternyata dia mampu untuk mengirimkan sinyal gitu. Jadi di kulit kita kan ada saraf-saraf ya, ada saraf-saraf gitu. Jadi ternyata dia mampu untuk mengirimkan molekul ke dalam otak kita, dan nantinya otak kita itu akan memproses dan bisa nantinya promote positive emotion dengan memproduksi hormon-hormon yang ternyata bagus buat sense of calm, well-being gitu ya. Maksudnya untuk mengurangi stres. Jadi ada beberapa hormon-hormon yang membuat kita merasa seperti itu. Oke, sekarang kita mau cari kuis lagi. Mungkin diketik aja ya teman-teman. Apakah teman-teman tahu terkait dengan ini ya, hormon yang berfungsi untuk membuat positive emotion. Mungkin ada yang punya ini, yang punya pengalaman apa sih hormon yang bikin kita itu feel good gitu. Ada yang tahu nggak? Mungkin bisa diketik di kolom chat. Oke, ada yang nebak dopamin. Ada lagi dopamin, dopamin, dopamin. Wah, wow, hebat sekali. Ternyata teman-teman sudah pada aware ya hormon-hormon apa aja yang membuat diri kita itu memiliki positive emotion. Nah, ada juga hormon-hormon tuh yang dia kalau misalnya kita lagi agak stres gitu, terus kalau misalnya kita tuh lagi banyak begadang malam-malam, kurang tidur, terus dia itu pas kita lagi senewan, nah itu apa tuh? Ada yang bilang nih di sini kortisol gitu. Ya, kortisol. Ya, jadi teman-teman kayaknya udah pada hafal nih. Keren banget ya. Jadi pengetahuannya kita nih udah oke banget. Jadi penasaran nih teman-teman, kayaknya emang udah ahli skincare atau janjian pada banyak yang saintis ya. Jadi ternyata apa namanya, otak kita itu bisa memproduksi hormon-hormon, dan biasanya tuh di tempat yang sama lah ya, kelenjarnya sama gitu untuk memproduksi hormon-hormon yang bisa berakibat positif ya, positive emotion, sense of calm, kita merasa nyaman gitu. Dan ini bisa di-stimulate ternyata dengan skincare yang tepat gitu. Jadi itu namanya neurokosmetik. Jadi nanti kita bakalan ngobrolin soal salah satu produk yang akan kita bahas hari ini, yang merupakan the world's first neurocosmetic, yang memang menghubungkan antara kulit dan juga otak gitu ya.
Nah, itu yang sangat menarik menurut aku untuk kita nanti ngobrol-ngobrol lebih lanjut. Aku pengen ngasih ini lagi nih, salah satu contoh bagaimana kulit kita sama otak kita itu berhubungan. Bukan hanya misalnya kita melihat penampilan kita, terus kita merasa, oh, I look good, then I feel good ya. Tapi pernah nggak sih teman-teman lagi dalam kondisi sebenarnya sedih banget? Sedih gitu ya, maksudnya lagi I don't know if you're grieving, mungkin mengalami satu beban yang sangat berat gitu. Terus ketemu sama teman gitu ya, sama sahabat. Terus ditanya, Mbak Abel apa kabar? Mbak baik-baik aja? Nggak apa-apa, baik Sas. Terus tiba-tiba aku pegang tangannya Mbak Abel. Are you sure you're okay? Terus tiba-tiba banjir gitu. Pernah nggak sih ngalamin seperti itu? Just the a touch of someone gitu ya. Hanya sekedar disentuh atau dipeluk, tiba-tiba semua emosi yang tertahan itu tiba-tiba keluar gitu. Terus tiba-tiba kita tuh apa yang kita rasakan di dalam itu tiba-tiba langsung tergetar gitu ya. Ada ya rasa kadang-kadang seperti itu. Itu juga menunjukkan bahwa sebenarnya the power of touch. Jadi kalau misalnya kita itu kulit kita ya ada reseptor-reseptor sebenarnya di kulit kita itu ternyata mampu juga untuk mempengaruhi positive emotion ataupun negative emotion or whatever emotion that we are feeling. Jadi makanya kadang-kadang orang itu dipeluk gitu ya, dipegang tangannya gitu. Nah, itu sangat-sangat berarti ya. Terutama misalnya hubungan antara ibu dan anak ya. Kalau misalnya anak lagi ngerasa takut, terus kita pegang tangannya atau dia merasa aman gitu. Jadi ternyata memang itu semuanya adalah komunikasi gitu. Karena badan kita itu tuh adalah satu unit yang saling berhubungan di mana kita tuh nggak bisa sebenarnya mengkotak-kotakan gitu ya. Oke, kalau misalnya kita menjaga kesehatan kita, berarti kita menjaga organ yang ini aja, nggak bisa. Karena sebenarnya semua itu saling berhubungan. Dan apa yang kita lakukan, our daily choices, sebenarnya yang kita pilih dari mulai makanan kita, dari kita itu proaktif menjaga kesehatan, misalnya mengambil waktu sejenak untuk mengosongkan pikiran, menenangkan pikiran, mungkin kayak Mbak Abel hobi yoga ya gitu. Terus ada juga mungkin kalau untuk orang-orang yang beribadah, mungkin mengambil waktu beberapa menit gitu ya setiap harinya, ada yang untuk bermeditasi, ada yang untuk sholat, ada yang untuk berdoa sesuai kepercayaan masing-masing itu sebenarnya take a moment untuk apa ya menjaga mental dan spiritual well-being kita dan ternyata itu penting juga untuk kesehatan fisik kita. Jadi sebenarnya kita tuh nggak bisa menganggap bahwa wellness itu hanya satu dimensi saja gitu. Jadi dengan kita memahami bahwa wellness is a very apa ya comprehensive comprehensive thing yang harus kita jaga gitu ya secara keseluruhan dan balance dan biasanya manusia itu akan berupaya untuk menuju ke state of homeostasis atau keseimbangan. Jadi overall balance. Dan itu sebenarnya kita juga menjaga supaya metabolisme kita balance ya, supaya hormon kita balance, supaya segala sesuatunya emosi kita balance. Sebenarnya manusia itu ingin berupaya menuju ke titik balance gitu, yaitu keseimbangan. Dan bagaimana kita menjaga keseimbangan tersebut dengan memiliki emotional well-being yang baik gitu ya. Jadi kalau misalnya kita itu dalam kondisi fisik yang sangat prima, seorang atlet gitu ya, tapi dia berada dalam kondisi misalnya yang under pressure, sangat toksik gitu ya. Terus mungkin sehari-harinya dia mengalami tekanan yang sangat berlebih, walaupun fisiknya itu prima, dia bisa jatuh sakit gitu karena tidak bisa menahan misalnya beban emosional gitu, misalnya contohnya seperti itu. Atau yang tadi saya bilang beberapa hal yang kita lakukan untuk menjaga spiritual, hubungan kita dengan alam ya, kita juga kan numpang di bumi ini ya kita jangan merusak lingkungan karena bagaimanapun juga ya lingkungan kita itu kalau kita berada dalam lingkungan yang sehat, misalnya tidak banyak polusi gitu ya, tidak banyak toksin, ya tentunya itu juga akan berpengaruh ke wellness. Nah, Bright Squad itu adalah komunitas yang passionate about proactive wellness. Jadi kita tuh pengen apa ya, mendukung semua aspek dari dimensi wellness, termasuk finansial juga, occupational juga, untuk intellectual juga. Makanya setiap webinar kita berusaha sebisa mungkin untuk menyajikan ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk teman-teman yang punya growth mindset dan suka belajar hal baru gitu. Jadi untuk teman-teman juga yang pengen berkarya di luar dari kepakarannya,
pengen mencoba untuk venture out new things, pengen juga lebih berdaya, menghasilkan, kita di sini juga punya gitu loh ways on how you could promote your financial and occupational wellness. Di sini mentor kita adalah Kak Dian Sastro. Dia sahabat aku udah sejak lama dan dia ngajakin aku ke Bright Squad gitu ya, ke Tri sebetulnya. Dan akhirnya dia bilang nanti Sasti kalau misalnya punya tim, punya member banyak, tim Sasti sendiri pikirin namanya apa, namanya Dian, nama timnya Dian itu Shine with Dian gitu. Jadi waktu itu kan aku ikut di Shine with Dian, terus aku pikir apa ya nama yang bagus. Aku bilang ya udah gini aja Bright gitu. Karena aku suka sesuatu yang bright itu kan juga terkait intelektual gitu ya. Kebetulan aku adalah seorang akademisi dan peneliti, jadi shine bright gitu kan, shine bright like a diamond gitu. Dan di sini ternyata menarik orang-orang yang sangat peduli terkait dengan wellness from all walks of life gitu. Jadi bukan hanya fellow scientist atau public figure aja, tapi kita punya banyak sekali ibu-ibu rumah tangga yang berdaya. Itu aku bangga banget ya, termasuk mamaku sendiri dan juga banyak mamah-mamah atau tante-tantenya member gitu ya juga join, dan kita punya banyak member yang sudah lansia tapi mereka ingin menua dengan sehat dan produktif. Jadi tuh aku senang banget gitu dengan member-member yang sangat diverse. Alhamdulillah sekarang udah hampir 2.000 orang membernya di 13 negara, Masya Allah. Jadi rame ya dari mana-mana. Terus kita juga rajin ya tentunya untuk saling belajar gitu ya. Seperti waktu itu Mbak Abel pernah mengadakan acara yoga bersama. Nanti kapan kita adakan lagi ya Mbak Abel gitu. Iya, seneng banget deh karena itu sangat bermanfaat untuk member. Siapapun aku percaya pasti punya sesuatu yang mereka bisa kontribusikan. Jadi mungkin kegiatan-kegiatan kita ini saling ini ya, sebenarnya saling mengisi. Member yang misalnya punya ilmu apa, dia biasanya menyumbangkan ilmunya untuk member lainnya. Dan dari situ kita jadi punya komunitas yang sangat kaya dan kontributif karena di sini spiritnya adalah kita saling sharing dan membagi apa yang kita miliki gitu for the greater good lah ya. Dan di sini kita juga tentunya pengen terlibat dalam misi untuk menggaungkan yang namanya proactive wellness. Jadi dokter-dokter ada cukup banyak yang ada di Bright Squad juga, alhamdulillah seneng gitu ya mendapatkan satu komunitas dan tempat di mana mereka bisa sharing ilmu-ilmunya mereka kepada orang-orang yang memang pengen lebih sehat gitu. Karena sebenarnya banyak orang-orang di sana justru sebenarnya rindu gitu ya, atau pengen sebenarnya mencari komunitas yang positif, empowering dan juga edukatif juga, cuman nggak tahu nyarinya di mana gitu. Dan misalnya kadang banyak juga ya konten-konten yang berseliweran gitu ya dari expert-expert, tapi kok yang satu bilang gini yang satu bilang gini, ya kadang-kadang kita suka bingung ya mau ngikutin yang mana. Ya tentunya bagus kalau misalnya kita memang betul-betul belajar dari ahlinya. Disinilah kita sebagai satu komunitas juga cukup aktif untuk membagikan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang gratis, dari mulai wellness webinar, upskill webinar, dan empowerment webinar. Insya Allah di bulan Februari kita akan menghadirkan dokter psikiatris yang akan nantinya membagikan materi terkait dengan healing from your past trauma. Jadi about forgiveness. Dan kayaknya itu bagus banget untuk menuju bulan Ramadan gitu ya, kita untuk start refresh diri kita sendiri. Dan kalau misalnya teman-teman udah ngikutin namanya Dr. Hendra, dan dia juga seorang content creator, Jiwa Hendra itu salah satu member Bright Squad juga yang akan membagikan tentang mental health dan mental wellness. Dan kita juga insya Allah akan punya upskill lagi gitu. Kemarin ternyata yang soal beasiswa itu sangat-sangat populer, jadi mungkin kita bakalan membagikan untuk tips-tips beasiswa lebih lanjut, mungkin dari daerah lain gitu ya, udah ada orang yang ngacung pengen ngasih gitu. Dan juga tentunya kita senang kalau misalnya ada acara-acara yang ingin menyemangati semua teman-teman. Nah, sebelum aku mulai ke penjelasan terkait dengan platform yang mengkoneksikan kita semua, yaitu Three, aku pengen mengundang satu member yang bergabung dalam komunitas kita, yaitu Bu Erni. Bu Erni, Assalamualaikum. Selamat malam, Bu Erni. Waalaikumsalam, terima kasih banyak, Prof. Sasti.
Bu Erni seneng banget nih. Bu Erni adalah salah satu member yang join lewat events kita ya, dari komunitas, dari Benar grup banget. event seperti banyak teman-teman hari ini gitu. Jadi Iya. mungkin aku pengen dengerin pengalaman Bu Erni mungkin singkat, padat dan jelas gitu ya terkait dengan pengalaman Bu Erni bagaimana pertama kali bergabung di Bright Squad dan apa yang saat ini sudah didapatkan gitu ya manfaatnya sejauh ini. Ya, terima kasih banyak, Prof. Sasti. Jadi saya tuh bulan Februari eh, eh, seneng gitu ya nonton apa podcast dari Ibu Sasti gitu ya. Terus pas saya follow IG-nya gitu kan. Nah, waktu itu baru nomor 2 webinarnya Bu Sasti di Bright Squad. Terus sampai sekarang tuh udah mungkin udah 40-an ya Bu Sasti ya. Saya sampai otaknya itu benar-benar jong gitu ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak atas ilmu-ilmunya dan orang-orangnya keren-keren semua gitu ya. Jadi setiap hari, bahkan setiap minggu, saya bisa mendapatkan ilmu yang baru terus. Jadi memahami tentang kesehatan, apalagi sekarang membahas tentang kecantikan ya kan. Dan yang paling penting adalah dari komunitas ini saya jadi lebih ikut-ikutan saintifik gitu loh. Jadi pas mau minum suplemen dibaca dulu nih isinya apa, cara bekerjanya seperti apa, sejauh mana, berapa lama dia berdampak itu sampai tahu dan bisa mengassessment diri sendiri untuk proaktif wellness seperti yang diharapkan di Bright Squad gitu. Alhamdulillah beberapa penyakit-penyakit tuh nggak perlu ke dokter-dokter banget ya, jadi bisa mengkura apa dari hasil kurasinya produk Tri nanti Bu Sasi bisa jelasin sangat-sangat luar biasa dan semuanya saya pelajari sampai saya baca paper-papernya. Bahkan yang terakhir ini yang akan dibahas sampai hubungan antara kulit dan otak itu benar-benar dan akhirnya saya semangat banget Bu Sasti sampai saya bikinkan Instagram khusus malah buat naruhin ilmu-ilmunya gitu kan saking excitingnya dan pengen membagi juga gitu apa hasil-hasil yang sudah saya dapatkan. Bayangkan hampir hampir 11 bulan ya belajar dengan Black Squad. Ini semua luar biasa dan mungkin orang-orang teman-teman saya juga mungkin banyak yang hadir di sini bingung nih Mbak Erni yang biasanya bikin jembatan kereta api, ya kan? Kok sekarang ngomongnya kecantikan, ngomongnya suplemen kesehatan, temennya dokter-dokter, ya berkat semua dari Bright Squad. Alhamdulillah. Terima kasih banyak, saya lebih sehat, nggak ada pain-pain, walaupun ada kita maintain terus semangat. Bahkan kalau mendengar teman-teman ada yang lost gitu ya, Bu Sati, saya tuh sedih banget dan berusaha untuk masuk gitu. Cuman kadang-kadang teman saya tuh bingung nih, Erni ngapain ngomong-ngomong kesehatan gitu ya. So far saya tetap berusaha sesuai dengan misi yang ada di Break Squad dan saya sangat terima kasih atas saya dirangkul dengan kuat di Break Squad. Terima kasih banyak Bu Sasti, sehat selalu untuk kita. Dan teman-teman di sini, ayo kita ikut yuk Break Squad. Nggak ada masalah dengan apapun, kita harusnya sehat, bahagia, dan berbagi. Terima kasih. Ya, makasih banget ya. Bu Ernia adalah salah satu orang yang nggak pernah absen di setiap eventnya Bright Squad ya. Dan walaupun sibuk sekali di pekerjaannya, Alhamdulillah beberapa kali sempat berinteraksi dengan Ibu. Dan aku ngelihat, oh ada banyak ya ternyata orang-orang di dunia ini yang seneng banget belajar. Dan akhirnya itu juga yang bikin aku jadi lebih semangat lagi belajar dan juga berbagi gitu ya. Karena melihat ternyata ilmu yang dimiliki itu akan menjadi ilmu yang bermanfaat kalau itu dibagikan ke orang lain gitu. Dan itu aku seneng banget ya bisa welcome Bu Erni di Zoom hari ini. Ibu sehat selalu ya Bu. Terima kasih banyak sudah bergabung di Bright Squad. Waktu itu Bu Erni join di Bright Squad pertama kali dapat ini free membership giveaway dari salah satu event kita.
Dan aku nggak sangka sebetulnya waktu pas dapat itu, alhamdulillah memberikan ke orang yang sangat tepat dan ternyata orang yang sangat kontributif. Jadi aku bersyukur banget ya, kalau Bright Squad ini juga pada akhirnya vibe-nya menarik orang-orang yang juga memiliki keinginan yang sama. Dan di sini sih aku pengen berbagi sedikit kenapa sih kok kita di sini semuanya terkoneksi dalam platform Tree. Karena menurut aku sedikit sekali platform yang bisa membuat semua tadi aspek dari dimensi wellness ini tercover gitu ya. Karena di sini di Three selain memang dia adalah sebuah company yang betul-betul peduli terkait dengan community building, tentang peduli sekali tentang promoting education and awareness, dan dia produknya juga based on science and technology. Jadi karena aku tiga hal itu tuh udah bikin aku jatuh cinta sih sebenarnya sama company ini. Dan di sini sampai akhirnya aku bergabung jadi Scientific Advisory Board-nya Tri ini, alhamdulillah berkah banget bisa kenal Tri ini dari Dian. Dan sebenarnya dari perjalanan aku selama aku join Tri ini udah 1,5 tahun, banyak hal yang selama ini aku tidak sadari gitu ya, bahwa tadi aku barusan sharing ya hari ini kalau kita tuh tingkatan terendah itu kalau kita mengerjakan sesuatu tuh based on hobi aja untuk kesenangan gitu ya. Terus tingkatan yang lebih tinggi adalah ketika kita bekerja, melakukan sesuatu tuh karena tanggung jawab. Ya, kita punya tanggung jawab untuk menghidupi anak kita misalnya, atau kita punya tanggung jawab untuk menghidupi diri sendiri ya, kita we have responsibility. Tapi ternyata lebih jauh lagi dalam hidup, aku waktu itu merasa bahwa kalau kita itu bekerja udah penuh dengan passion, kita happy, kita punya tanggung jawab, kita bekerja keras, terus kita itu juga apa ya, sungguh-sungguh gitu ya, resilient dalam mengupayakan sesuatu, mungkin kita akan mencapai state of success gitu. Dimana kita itu udah punya beberapa achievement, mungkin diakui gitu ya, globally recognized akan sesuatu, entahlah apa, mungkin berupa award, berupa apresiasi dalam pekerjaan kita, dalam karya kita. Tapi ternyata tingkatan yang paling tinggi adalah ketika manusia itu punya visi gitu, dan dia memahami arti dia dalam hidup ini itu untuk apa gitu. Jadi hidup itu bukan buat diri sendiri, hidup itu bukan cuman sekedar untuk mencari uang, hidup itu bukan sekedar hanya ingin sukses gitu ya. Tingkatan yang paling tinggi adalah kalau kita sebagai seorang pribadi menjadi pribadi yang bermanfaat dan menjadi berkah bagi orang lain. Kayaknya menurut aku itu adalah visi hidup yang paling tertinggi. Di hidup di dunia ini untuk itu tujuannya. Jadi bukan buat kaya, bukan buat sukses, mau jadi presiden. Kalau nggak bisa bermanfaat gitu ya, uangnya juga nggak berkah atau ilmunya juga nggak dibagi, ya buat apa sih sebenarnya gitu. Dan disinilah aku akhirnya belajar banyak tentang loving myself more, loving my family more, dan tentunya loving my community more. Dan bagaimana caranya adalah dengan memberikan ilmu yang kita miliki. Dengan orang-orang jadi lebih aware, apa sih sebenarnya hal-hal yang perlu dijaga untuk kita tuh tetap sehat. Untuk orang-orang lebih menyadari apa sih gejala-gejala yang perlu kita kenali sebelum kita sakit. Itu sebenarnya tanpa sadar kita bisa save lives gitu ya, daripada orang yang kita sayangi gitu ya terlanjur penyakitnya makin parah karena dia betul-betul tidak tahu sebetulnya bahwa dia itu udah di stage of bakal sakit berat gitu. Dan disinilah aku ngerasa punya tanggung jawab sebagai orang yang punya ilmunya untuk ini ya, memiliki satu misi driven by purpose, love, and contribution. Inilah Tri. Dan tentunya kita pengen untuk menginspirasi orang lain to lead a life of purpose and inspire others to do more, be more, and live more through proactive wellness. Jadi setiap aku ketemu member-member ya seperti kayak Bu Erni, kayak gitu rata-rata orang itu semangat-semangat banget gitu. Dan kayaknya jadi apa ya, energi positif dari semangat yang dibagikan itu jadi bikin kita sendiri juga jadi semangat kan. Dan aku jadi akhirnya ngerasa hidup itu jadi jauh lebih hidup semenjak aku bergabung di Three dan di Bright Squad. Dan kenapa seperti itu? Karena ternyata orang-orang yang mendirikan Bright Squad, spiritnya itu juga sama. Mereka adalah experienced international business builders yang memiliki misi yang sama gitu lah. Jadi memang mereka driven by purpose, love, and contribution,
Dan walaupun perusahaannya itu baru sekedar 1,5 tahun ya, hampir 2 tahun, tapi mereka itu udah operating in 15 different countries. Bahkan di Indonesia kita itu sudah punya office di Sudirman. Jadi perkembangan dari company ini luar biasa pesat. Nanti akan aku ceritakan kenapa. Jadi termasuk di Jepang sendiri, walaupun Dian ada di Indonesia, aku ada di Jepang, kita punya member ada di 13 negara, kita semua saling terhubung karena sistemnya itu global seamless, memungkinkan kita untuk terhubung sama orang-orang dari banyak negara. Dan orang-orang di manajemen timnya itu adalah orang-orang yang lumayan apa ya, kawakan lah ya, senior banget dan mereka sangat berpengalaman, award winning. Jadi walaupun perusahaannya baru, mereka join forces ya, orang-orang yang very experienced untuk bikin menurut aku perusahaan yang nantinya bakalan gede banget dan lead di proactive wellness. Jadi itu adalah salah satu alasan aku bangga banget bisa bergabung menjadi salah satu scientific advisory board dari TRI bersama dengan dokter-dokter terkemuka dunia dan juga peneliti yang memang mendalami terkait dengan teknologi dan formulasi yang terkait dengan wellness industry. Di sini memang kita pengen mengajarkan orang-orang bahwa kita tuh jangan reaktif gitu ya. Kalau misalnya udah sakit baru pergi ke dokter. Kalau udah sampai GERD, sampai udah nggak tertahankan, sampai pingsan-pingsan baru pergi ke dokter gitu. Karena sebenarnya penyakit as simple as MAH dan GERD gitu ya. Dia nggak dimulai dengan langsung tiba-tiba parah kan. Sebenarnya biasanya kita ignore tuh. Udah mulai badan tuh nggak enak. Misalnya makan apa-apa dikit-dikit kok sensitif cepat sakit. Terus misalnya kita bangun tidur udah ngerasa lemes. Padahal baru bangun tidur ya. Harusnya kan baru bangun dari tidur, baru istirahat. Harusnya kita bangun pagi tuh energized. Tapi ini bangun udah lemas. Terus aku banyak banget ngedengar orang-orang umur 30 tahunan udah bilang kayak aku jompo banget loh gitu. Kayak badan aku tuh udah lindu-lindu sakit-sakit. Udah kayak pakai apa namanya harus kerokan gitu ya kalau pergi malam. Hah, padahal baru umur 30 gitu ya. Kan harusnya belum ya. Dan disinilah sebenarnya memang lifestyle kita, modern lifestyle inilah yang memang harus banyak kita ubah. Karena kita tuh bukan bukan apa ya, bukan nakut-nakutin, tapi sebenarnya apa yang kita lakukan sekarang ini itu sebenarnya secara kumulatif menjadikan kita generasi yang tanpa sadar itu makin tinggi ya resiko untuk terkena penyakit kronis dan juga penyakit-penyakit serius ini terkena ke orang-orang yang makin lama makin muda. Yang mungkin dulu ya di usia 50 tahun, 60 tahun kita baru dengar ya ada orang yang kena diabetes, tapi sekarang ternyata sudah mulai di anak-anak bahkan gitu. Kenapa? Ya pasti secara sistematis itu ada yang salah ya dari gaya hidup kita secara secara modern yang sekarang biasanya orang-orang jalankan. Nah, disinilah kita untuk mengajak orang-orang untuk lebih proaktif dalam menjaga kesehatannya. Dan Tri ini selain edukasinya memang kuat, komunitas dan empowerment-nya juga kuat, mereka juga menawarkan solusi berupa produk. Produknya produk suplemen. Dan suplemen ini sudah dikurasi sedemikian rupa untuk menjawab tantangan-tantangan kesehatan yang biasanya dialami banyak orang sekarang. Terutama misalnya tentang micronutrient deficiency, terus misalnya ketidakseimbangan dari mikrobioma kita, jadi makanya ada probiotiknya juga. Terus misalnya dari kita konsumsi berbagai macam makanan-makanan yang gorengan, yang UPF gitu, itu memicu peradangan. Nah, kita juga ada produk misalnya antiinflamasi. Jadi misalnya kayak kita juga banyak paparan-paparan dari toksin, ada misalnya untuk mild detox, mengikat logam berat dan juga mengeluarkan logam berat itu dari tubuh. Jadi pillars dari research dan developmentnya Tri ini berbasis dari eksplorasi, kurasi, dan juga absorpsi. Nah, aku pengen nanti ngomongin sedikit terkait dengan key differentiatornya Tri, yaitu tentang absorpsi. Absorpsi ini menurut aku yang paling penting. Kenapa? Karena sebenarnya banyak sekali molekul-molekul yang ada di dalam makanan, di dalam herbal gitu ya, yang sudah diciptakan oleh Yang Maha Kuasa untuk kita itu bisa harness ya kelebihannya. Dari kita makan makanan yang baik, yang toyib gitu ya untuk badan kita, sebetulnya udah diciptakan. Tapi kan sebenarnya manusia itu juga ya yang membuat nutrisi yang dulunya ya 40 tahun yang lalu itu nenek moyang kita mungkin atau nenek kita makan satu tomat gitu ya misalnya dia dapat sekian vitamin C atau likopen. Sekarang itu turun drastis semua vitamin, mineral.
gizi yang ada di dalam makanan kita itu turun secara drastis dari cara kita farming, nggak pakai pestisida dan berbagai macam yang sudah kita lakukan kerusakan lingkungan ya. Dan pada akhirnya kita sendiri juga sih sebenarnya yang menciptakan makanan untuk ini ya lifestyle yang cepat gitu ya. Kita pengen apa-apa tuh instan, memproduksi makanannya juga ya yang gampang-gampang, yang tinggal dilarutin atau tinggal panasin microwave. Ternyata makanan yang banyak diproses itu juga banyak kehilangan nutrisi-nutrisi penting yang ada. Sehingga hampir seluruh penduduk dunia sebetulnya majority itu mengalami micronutrition deficiency. Dan dalam kondisi defisien, ada banyak orang-orang yang sudah terganggu absorptionnya. Mereka kalau makan sesuatu, sebenarnya mereka udah nggak bisa menyerap nutrisi seperti dahulu gitu. Seperti waktu pas kondisi pencernaannya itu masih baik. Atau ketika kita aging, makin lama sebenarnya nutrition ability kita juga menurun. Jadi zaman dulu mungkin kita makan asal-asalan gitu ya, masih oke-oke aja kelihatannya. Tapi pas kita udah tua, itu mulai terasa ya, bahwa kok nggak ini ya masih tetap defisien ya pada ulah makan ini nih. Disitulah kadang-kadang kita butuh suplemen. Suplemen itu adalah sebenarnya untuk suplemen yang namanya nambahin apa yang kita tidak bisa dapatkan dari common diet. Dan sebenarnya nggak semua orang mungkin membutuhkan suplemen kalau memang dia menjaga makanannya bagus, lifestyle-nya juga oke. Tapi ternyata dalam kondisi seperti itu pun ada beberapa orang memilih untuk mengkonsumsi suplemen untuk maintain dan juga menjaga kondisi kesehatan yang mereka tetap prima. Kenapa? Karena badan kita itu kan metabolisme kita sebenarnya membutuhkan banyak bensin-bensinnya gitu ya untuk bisa beroperasi secara optimal. Nah, bensin-bensinnya kalau tidak terpenuhi secara maksimal, kondisi metabolisme kita, bagaimana badan kita beroperasi juga akhirnya suboptimal. Nggak maksimal lah ya intinya. Makanya kalau kita pengen merasa ya benar-benar fit gitu ya, brain function kita itu bekerja dengan baik, ya kita perlu memberikan nutrisi yang maksimal juga ya untuk tubuh kita bisa bekerja sebagaimana fungsinya. Nah, tanpa sadar, kondisi suboptimal ini terjadi secara terus-menerus, badan kita tuh kekurangan, sampai akhirnya terjadilah penyakit-penyakit kronis gitu. Nah, di sini Tri tentunya dalam mengembangkan produknya. Salah satu yang aku suka banget adalah jarang sekali produk suplemen punya clinical studies. Karena ini sebenarnya tidak diwajibkan. Karena ini sebenarnya kayak makanan ya, makanan sayur-sayuran, buah-buahan tapi dikemas dengan teknologi memaksimalkan penyerapannya gitu. Yang sebetulnya bisa aja kita dapatkan dari sumber-sumber superfoods gitu misalnya. Nah, biasanya yang diwajibkan clinical studies itu adalah obat-obatan, pharmaceutical drugs. Karena memang itu dikembangkan untuk mengobati satu penyakit. Nah, tapi Sri, dalam mengembangkan sebuah produk suplemen yang memang ditujukan untuk menjaga kondisi kesehatan kita, untuk membantu kualitas hidup kita, tapi dia juga menyajikan bukti-bukti bagaimana produknya itu bisa bekerja secara maksimal gitu ya dalam promoting proactive wellness study dengan banyaknya data-data dan clinical studies. Dan yang aku seneng banget adalah dia ya tentunya cara memproduksinya juga berkualitas, punya clinical studies, third party tested, dan dia termasuk salah satu suplemen yang terindeks atau terdaftar di PDR.net. Ini adalah Physicians Desk Reference, di mana health professionals di Amerika itu merujuk ke sumber ini untuk mencari informasi obat dan suplemen. Dan sedikit ya, suplemen yang bisa masuk ke dalam PDR itu hanya sekitar 20-an perusahaan. Dan satu-satunya perusahaan yang semua produknya masuk ke dalam PDR itu hanya Tri. Bayangkan satu perusahaan yang semua produknya masuk ke PDR, bahkan skincare-nya juga masuk ke PDR. For the very first time, sebuah topical skin serum bisa masuk ke PDR. Karena dipercaya skin serumnya itu betul-betul punya health benefits. Jadi ini ya menurut aku luar biasa banget sih. Three is really leading in that aspect, yang makanya aku excited banget untuk ya share ya tentang Three ini, karena mungkin banyak orang malah masih belum tahu ya ada produk sebagus ini gitu. Jadi bahkan mereka bisa menunjukkan ya kalau absorption teknologinya mereka bisa membuat produk-produk mereka itu 3 sampai 9,5 kali lipat lebih tinggi penyerapannya ke dalam sel.
Dan kita tentunya pengen dong ya untuk apa yang kita beli udah bagus gitu ya, ingredientsnya oke, ya kita pengen dong untuk bisa diserap dengan maksimal. Dan di sini ada banyak cellular absorption teknologi yang digunakan oleh Tri. Untuk teman-teman yang tertarik untuk tahu lebih lanjut, nanti bisa aku share paper-papernya. Nah, tapi hari ini kita bakalan ngomongin soal skin health dan skin brain connection dan juga skin microbiome. Ini sih sebenarnya yang menurut aku paling penting. Aku adalah seorang microbiologist. Jadi kalau aku mau ngomongin soal microbiome, aku senang banget. Kenapa? Karena mikroba itu, mikroorganisme adalah makhluk-makhluk kecil yang tidak terlihat, tapi fungsinya itu ternyata sangat-sangat penting untuk kesehatan. Bahkan kalau misalnya kita itu bandingkan gen yang kita bisa dapatkan dari mikroba yang hidup nih di dalam rambut kita, di kulit kita, di usus kita, itu semuanya ya banyak banget mikroba nih ya. Itu sebenarnya lebih banyak gen-gen dari mikroba dibandingkan gen-gen dari manusia. Jauh lebih banyaknya itu jauh banget. Dan mereka itu sangat berperan untuk menunjang kesehatan kita. Jadi sebenarnya kita tuh very very dependent on this gut microbiome. Bahkan di Jepang sendiri untuk mengembalikan kondisi kesehatan, terutama imunitas, menurunkan resiko Alzheimer, bahkan sudah dilakukan microbiome therapy untuk masukin microbiome dari orang sehat dimasukin ke dalam orang yang sakit. Sebegitu berpengaruhnya komposisi gut microbiome orang sehat itu kepada keseluruhan kesehatan, sampai-sampai itu dijadikan terapi. Dan teman-teman tahu nggak, di Jepang itu sudah ada stool donation facility. Jadi teman-teman menyumbangkan feses ya. Jadi gut microbiome kita itu kan ada di feses kita ya, dikeluarin. Dan itu didonasikan, kita bisa dapat voucher 5.000 yen atau sekitar 500.000 untuk menyumbangkan microbiome kita gitu. Jadi bahkan sudah ada fasilitas tersebut. Makanya sekarang banyak banget makanan-makanan seperti kayak ayo makan yang tinggi fiber ya, tinggi diet fiber, terus resistant starch. Itu sebetulnya untuk promote the health of our gut microbiome. Segitu pentingnya mereka, dan ternyata bukan cuman gut microbiome saja. Di kulit kita itu juga ternyata mereka ada ya, skin microbiome. Di dalam kulit kita itu ternyata kalau misalnya teman-teman ngelihat lagi ya pakai mikroskop, ternyata tuh banyak banget microbiome yang tinggal di dalam kulit kita. Dan kalau mereka itu komposisinya tidak balance, itu tuh yang bikin merah-merah, itu tuh yang bikin gampang jerawatan. Oh, kok tiba-tiba jadi berminyak berlebihan. Itu sebetulnya karena komposisi dari skin microbiome kita pasti nggak benar gitu. Nah, kenapa nggak benernya? Biasanya penggunaan produk-produk kosmetik yang merusak komposisi skin microbiome. Jadi yang terlalu keras, chemicals gitu ya, yang terlalu keras itu biasanya justru mematikan ya skin microbiome kita. Kan mereka living being ya, yang kita nggak kelihatan, tapi ternyata mereka tuh hidup di situ. Terus misalnya teman-teman pakai yang buat poles-poles itu loh, kan banyak ya yang suka suntik-suntik, terus ke klinik terus untuk di apa ya kayak peeling gitu, peeling yang sangat agresif. Itu kan ngerusak microbiome kita, mereka tinggal di situ ya. Terus kita peel gitu ya, semuanya dikeluarin. Ya kebayang kan nih kayak dikerok gitu. Ya mereka kehilangan ini ya, kehilangan keseimbangannya karena misalnya kulit kita itu jadi tipis, ya jadi tipis, skin barrier kita, terus skin microbiome kita itu terganggu. Terus misalnya pengaruh dari kurang istirahat, kurang tidur gitu ya. Terus begitu paparan dari toksin itu juga bisa merusak skin microbiome kita. Nah, skin microbiome kita itu ternyata ngobrol sama skin skin microbiome dan gut microbiome kita yang tadi itu ngobrol. Terus skin microbiome kita, terus kulit kita itu juga ngobrol sama otak kita gitu. Jadi ternyata semuanya itu saling berhubungan. Nah, otak kita sama skin microbiome kita itu kan berarti tadi ada ya skin and brain connection yang aku udah cerita di awal. Dengan memanfaatkan ini, dibuatlah cutting edge disebut neurocosmetic gitu. Jadi, this is the world's first cosmetic that uses skin brain connection. Jadi, Visage Super Serum ini adalah koleksi dari Three, produk terbarunya yaitu skincare.
Dan yang aku senang adalah dia itu support the health of skin, nourish, and juga feel good molecules yang tadi teman-teman udah bilang ya, dopamin, tadi apa aja, serotonin gitu. Dan disinilah yang aku ngerasa juga sangat tertarik karena teman-teman mungkin ngelihat tren dari skincare kita dari tahun ke tahun ya, mungkin dari beberapa periode. Biasanya ingredientnya itu aja. Suka sadar nggak sih kalau misalnya kita pergi ke toko gitu ya, ada brand high-end brand A, B, C, kemasannya sih beda-beda. Isinya, bahan-bahannya, jagoannya, itu aja kok. Paling cuman 5 gitu. Coba deh perhatiin ingredientsnya. Jadi, how do you expect profound results gitu ya, yang breakthrough, kalau ya sebenarnya bahan aktifnya itu aja, sama aja gitu semuanya. Ya itulah yang ngetren-ngetren sekarang. So everyone is just doing the same thing over and over again, gitu. Jadi kayak a cycle of just doing the same thing over and over again, expecting different results. I don't think it's gonna happen ya dengan kalau kita tuh menggunakan bahan yang itu aja terus mengharapkan hasilnya akan berbeda gitu. Cuman beda merek aja gitu ya. Paling ya yang ini bedanya gini-gini, ngiklaninnya beda gitu, modelnya lain. Tapi kalau dilihat ya molekulnya itu aja. Nah, di sini Visage use newly discovered molecules gitu dan mereka memang kuat dieksplorasi dan juga mereka menggabungkan molekul-molekul ini yang sudah ada clinical studies-nya, tapi memang jarang atau belum pernah dipakai di skincare, dan mereka menggunakan absorption teknologi yang benar-benar baru. Jadi kombinasi antara tadi ke exploration, curation, and juga absorption itu dipakai buat skincare gitu. Dan di sini mereka feature new quorum sensing technology for healthier skin. Quorum sensing itu apa? Ternyata sel sama sel itu mereka saling berkomunikasi dengan mengirimkan sinyal satu sama lain. Ngobrol ya kita gitu. Ngobrol dengan sinyal-sinyal tertentu dan dengan promoting quorum sensing tersebut ya, jadi akan promote juga yang tadi namanya skin and brain connection tadi gitu. Nah, di sini aku pengen cerita lebih lanjut terkait dengan Visage Super Serum. Karena this is the world's first cosmetic, neurocosmetic. Dan yang tadi dibilang, when you look good, you feel good. When you feel good, you look good gitu ya. Jadi ini benar-benar bukan cuma slogan aja, tapi I really feel that this is so appropriate untuk menjelaskan tentang Visage Super Serum. Dan tentunya kita senang kalau setiap sering ngeluarin produk, uh, nggak tanggung-tanggung ya, langsung listed in PDR, bisa dicek ya. Kalau ke pdr.net ngelihat Visage ini sudah enlisted di PDR. Dan ini karena mereka menggunakan salah satu produknya, ada komponennya xanthocillum alatum. Ini juga bisa protect neurons from aging. Jadi ada clinical studies-nya, bisa promote neural length, ini adalah saraf-saraf gitu ya, sel-sel saraf. Dan juga di sini increase dopamine release, juga terbukti secara klinis dan stimulate DHA levels. Ini merupakan satu hormon gitu ya yang juga biasanya bahkan dipakai buat terapi gitu, terapi untuk depression, untuk prevent premature aging gitu. Jadi DHEA itu bagus banget sebenarnya. Jadi kalau dia meningkat ya tentunya juga bakal berkontribusi ke positive emotion. Dan di sini mereka juga melakukan studi ke beberapa orang setelah penggunaan Visage Super Serum. Ternyata ada increase in positive emotions gitu. Aku juga kurang paham sih secara detail, tapi ini adalah field dari neuroscience, neurobiology, and behavior ya. Ada sebenarnya matriksnya gitu. Sebelum dan sesudah dipakai, ternyata memang ada efek gitu terkait well-beingnya. Jadi bukan hanya mereka bilang, oh ini neurokosmetik, jadi kamu kalau misalnya ngelihat diri kamu bagus kulitnya di kaca, nanti kamu jadi feel good. It actually connects the brain and skin connection. Bu Erni udah kasih lihat ya, sama dong. Aku juga, Mbak Abel juga ya. Oh ya, semuanya Ada. punya. Aduh, senang banget. Ini kita nunggunya lama ya, waktu pas dia apa namanya? Waktu pas dia itu dirilis, dia sold out di 15 country 2 minggu setelah rilis, sampai akhirnya kita nunggunya tuh lama banget gitu. Tapi sabar menunggu sih karena ternyata worth it banget. Sekarang tapi udah in stock ya di Indonesia, jadi aman. Di sini ingredientsnya, aku nggak bakalan cerita terlalu detail lah ya terkait dengan ingredientsnya. Jadi teman-teman kalau misalnya nanti interested to know about Visage more,
boleh gitu ya untuk nanti tanya ke orang yang mengajak apa-apa aja. Tentunya ingredientsnya itu sangat unik dan semuanya penting banget untuk menjaga kekenyalan kulit, mengurangi ya apa wrinkles dan sebagainya. Nanti mungkin bisa dengar dari Mbak Abel, Mbak Runi dan juga Mas Riza yang juga pecinta Visage. Dan tentunya dia pakai cellular absorption technology. Ini yang menurut aku kunci. Karena kita mau pakai skincare, bahannya sebagus apapun, semahal apapun, kalau kulit kita nggak bisa serap, ya intinya it doesn't work. Dan kenapa Visage ini sangat-sangat berbeda sama produk lainnya? Aku tuh banyak ya pakai serum yang juga menurut aku mahal sih gitu. Dan buat aku kayaknya mungkin setelah 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan pakai, baru ada kayaknya agak beda deh gitu. Jadi mungkin aku ngerasa lebih moist apa gitu. Tapi pakai Visage itu cepet banget. Efeknya terasa tuh kelihatan apparent, visible tuh kelihatan banget sama orang-orang di dekat aku. Itu bener-bener dalam waktu seminggu, 2 minggu, 1 bulan apalagi udah kelihatan banget hasilnya. Kenapa? Karena dia pakai cellular absorption, ada adjuvants, polyphenol complexation, dan molecular settles gitu. Jadi ini adalah beberapa key benefits yang ada di Visage. Dan di akhir aku akan panggil Mbak Abel, Mbak Runi, dan Mas Riza ya untuk cerita sedikit pengalamannya memakai Visage. Sebelum aku akhiri presentasi tentang Visage ini, aku pengen bilang bahwa D3 itu bukan cuman punya skincare, tapi kita punya suplemen. Dan ini yang aku ngerasa produknya itu sangat komprehensif dalam menjaga skin health dan juga overall health secara keseluruhan. Salah satu contohnya tadi udah disampaikan bahwa gut microbiome yang sehat itu ternyata penting juga ya untuk skin microbiome yang sehat. Makanya kita punya Vitalite, di sini ada probiotik, vitamin, mineral, semuanya omega 3 itu udah komplit. Terus kita punya Revive, itu meredakan inflamasi, yang mana kalau peradangan terjadi terus-menerus itu juga nggak bagus ya buat kulit kita. Immune itu menjaga kesehatan dari imunitas kita, di gut microbiome kita juga untuk gut health. Purify itu fungsinya untuk detox logam berat dan terutama untuk menghilangkan, membersihkan organ-organ vital jadi lebih bersih ya untuk dikeluarin gitu ya racun-racun yang ada di dalam tubuh kita. Tentunya itu penting banget untuk kesehatan kulit juga. Dan dua produk yang terakhir ini yang paling sebenarnya terkait dengan kesehatan kulit dan juga kecantikannya glowing. Kenapa? Karena dia punya Eternal, ini merupakan antioksidan, a very powerful antioksidan yang sebenarnya penting banget untuk menyehatkan sel kita dari dalam. Jadi kalau misalnya kita pakai skincare itu kan topikal dipakai ke kulit dari luar. Tapi kalau misalnya dalamnya nggak kejaga gitu ya, sel-sel kita itu menua dan juga rusak gitu ya, tentunya bakalan terrefleks juga keluar. Jadi makanya kombinasi antara menguatkan, menyehatkan dari dalam dan juga dari luar itu komprehensif banget dengan adanya antioksidan yang di Eternal dan juga tentunya ya favorit kita semua untuk menjaga kesehatan kulit gitu ya, kekenyalan dan juga cerah. Di sini kita punya kolagen, produk kolagen kita itu very superior absorption karena dia mengandung highly bioavailable marine collagen, yang mana dia sudah hydrolyzed and micronized. Plus dia punya ekstrak buah delima yang juga bisa promote internal collagen production kita. Jadi dikombinasikan konsumsi produk ini, terutama Eternal sama kolagen, plus Visage Super Serum itu betul-betul luar biasa. Jadi kita-kita ini dari Mbak Runi, Mbak Abel, Mas Riza, itu awalnya kita konsumsi suplemen ini ya semuanya sebelum adanya Visage. Dan udah bagus sebenarnya, udah oke. Tapi it's even better gitu dengan adanya Visage. Jadi aku pengen ngundang Mbak Abel tanpa berlama-lama lagi untuk cerita sedikit tentang pengalamannya menggunakan produk Tri khususnya yang terkait dengan skin health. Silakan Mbak Abel. Thank you, Sasti. Ya, terutama untuk aku yang jelita menjelang 50 tahun. Ini aku emang nggak pakai makeup sama sekali, itu berminyak. Kulitku dari dulu berminyak, dari aku muda. Nah, berminyak ini macam-macam ya, karena waktu pas muda aku tuh pori-pori sangat besar gitu ya. Sampai di menjelang umur 50 tahun ini, belum sih, sebentar setahun lagi. Aku tuh bermasalah dengan kulit yang sangat berminyak, terus sementara sudah mulai aging, tapi karena dari aku umur 12 tahun tuh aku penuh dengan pekerjaan yang selalu dengan makeup. Dan makeup seperti Sasti pernah tadi sharing kan, sempat sharing,
Itu dengan banyak bahan kimia dan tentunya merusak mikrobiom di muka gitu. Jadi sejak menemukan justru dari pertama awalnya dengan em, semua suplemen yang aku konsumsi itu dari Tri dulu, itu yang membantu aku dari gut-nya. Terus aku ngerasa bahwa efeknya sangat bagus karena aku mulai dengan ibuku dulu. Jadi waktu pas ibuku aku lihat 3 efeknya sangat-sangat luar biasa. Aku ngerasa, wow, ini emang ternyata benar absorpsinya bagus gitu ya. Terus setelah 3 bulan aku penasaran, udah aku coba juga deh gitu. Nah terus Sasti yang bilang, kulitmu kok jadi membaik ya? Terus aku bilang, iya makanya aku juga kaget gitu. Dan ini perlahan, sekarang kan aku udah total 8 bulan ya memakai ya. Terus untuk Visage ini Super Serum aku baru mulai 2 bulan yang lalu. Sekitar segitu ya. 2 bulan apa? Ya kita menunggu 3 bulan ya. 3 bulan sekarang ya. Oke. Perlahan-lahan emang seperti ini ya. Pori-porinya membaik. Terus semuanya membaik. Terus juga aku nggak perlu pakai makeup. Karena memang aku kalau bisa, sebisa mungkin nggak usah pakai makeup. Jadi maunya bare face aja. Terus kulit sehat. Dan ya sangat berpengaruh. Dan mungkin pelan-pelan nanti yang akan berpengaruh baik adalah apa? Kita lihat nanti dari tapi itu sebenarnya aku nggak terganggu sih dengan wrinkles ini. Aku karena ngerasa bahwa wrinkles makes your character as well. Dan aku di film ini diperlukan justru. Karena kalau aku pakai botox atau bagaimana itu justru nggak bisa marah, nggak bisa ketawa, nggak bisa berekspresi. Nah itu nggak baik. Jadi yang penting kulitnya sehat. Kalau aku itu kulit sehat dimulai dari diri sendiri. Wah, Gitu. luar biasa. Aku baru tahu loh Mbak, kalau botox itu jadi kenceng gitu ya, malah jadi susah Iya, untuk ya ekspresi dan sebenarnya unnatural ya. bebas sih sebenarnya siapapun boleh gitu ya. Tapi kalau saya di pekerjaan justru tidak diperbolehkan. Dan saya bersyukur sih memang cukup dengan ini saja. Oh, seneng banget aku Mbak Abel. Jadi sebenarnya kita tuh nggak nyangka ya kalau efeknya itu bagus banget. Karena tadinya Ya, pengen iya. sehat aja. Tapi ternyata aku ngelihat ya dari pertama kali aku kenal Mbak Abel sampai suami Mbak Abel akhirnya notice ya. Notice banget, beda banget sampai akhirnya konsumsi juga. Bapak-bapak ya, suami-suami kita ya. Em, Sebenarnya glowingnya itu sih tadinya aku nggak ada sama sekali. Terus Hmm. benar-benar jadi glowing. Itu luar biasa sih. Dan itu gimana Mbak rasanya kepada mood juga dan your well-being gitu kalau dengan ngelihat glowing terus Ya setelah rasanya lebih mudah dan aku emang senang karena natural aja. Karena aku memang karena udah sering pakai makeup jadi kalau bisa malah senatural mungkin gitu. Dan peran aku kan macam-macam yang juga diminta jadi tua, diminta jadi lebih muda, tiba-tiba bisa 10 tahun lebih muda, atau bisa 10 tahun, 20 tahun lebih tua gitu. Tapi ya dijalanin dengan kulit sehat kan jadi lebih pede ya gitu. Iya bener banget ya dengan kita lebih sehat tentunya kita juga Ya, jadi lebih pede dan itu juga jadi improve our ini ya positive emotion ya Mbak ya. yes. Tentunya kita pengen semua teman-teman yang hadir di sini jadi lebih aware lah tentang faktor-faktor apa aja sih untuk membuat kulit kita lebih sehat dan kalau misalnya nanti mau coba serumnya tentunya bisa mengontak siapa yang ini ya mengajak hari ini. Kita mau berterima kasih banyak sama Mbak Abel untuk testimoninya hari ini untuk meluangkan waktu. Aku pengen ngundang sepupu aku nih, kakak sepupu. Kakak sepupu aku ini juga kalian pasti nanti tebak deh umurnya berapa ya. Pasti nggak bakalan nyangka karena ini adalah salah satu kakak sepupu aku. Ini kakak ya, berarti kan teman-teman tahu dong umur aku berapa. Ini kakak sepupu aku tuh yang menurut aku kenapa ya kalau Mbak Mumbarun ini tambah awet muda, makin ketemu makin awet muda. Dan ternyata Mbak Mumbarun nanti cerita ya Iya terkait betul. dengan tervalidasi ternyata ya awet mudanya Ternyata bukan tervalidasi ya, doang ya. secara nggak sengaja. Mungkin Mbak Rumi bisa cerita nih tentang pengalamannya pakai apa namanya produk-produknya Tri dan juga Visage terutama. Oke, oke, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Sasti dan teman-teman Mbak Abel. Halo Mbak Erni. Terima kasih udah diundang dan bisa sharing nih, sharing sedikit mengenai pengalaman aku bersama Tri ya. Aku join Tri udah dari September, diajak sama kakakku sama Sasti juga. Karena Sasti seorang saintis handal, jadi apa namanya?
nggak mungkin salah kalau pilihannya dia kalau menurut aku terkait dengan produk yang bagus banget gitu ya. Jadi aku udah mulai join September 2023 berarti ya. Udah setahun lebih gitu ya, dan sampai saat ini aku pengguna Active Tree. Dari mulai Vitalite semuanya udah aku cobain, dan terakhir aku amazing banget sama satu skincare line yang baru ini, Visage. Itu works wonder for me sih menurut aku gitu ya. Karena sebelum memakai Visage, aku juga minum kolagen. Tidak terlalu rutin, tapi udah apa istilah sih ya, tiga set ya, tiga batch yang aku udah ini, dan itu juga works like wonder sih, karena memang dia berfungsi untuk mengaktifkan kembali pabrik kolagen yang udah tidur dalam kulit kita, seperti itu. Aku ada sedikit foto, tapi aku malu sih sebenarnya karena foto aku nggak terlalu biasa, make upnya tipis-tipis gini aja. Cuman kalau di situ nggak pakai make up, cuman lipstick aja. Mungkin bisa di-share kali Sas ya. Mbak bisa share screen, udah Oh, aku aku yang kasih. share ya. Oke, sip. Jadi ini saking apa ya, kita kan kadang-kadang suka bilang Mbak Runi ini banget ya gitu, sangat awet muda ya. Tapi ternyata Mbak Runi emang menyiapkan slide, wow luar biasa, emang selalu terdepan. biar biar ada buktinya gitu kan ya, karena aku ini sekali nggak pernah share di sosial media, karena sosial media aku juga followersnya cuma berapa, jadi nggak guna sebenarnya. Cuman ini kan komunitas, menurut aku adalah komunitas yang tepat untuk sharing the goodness of the product gitu ya. Mm-mm. Oke, ini aku sharing sedikit ya. Jadi semua produk udah aku cobain, dari mulai Vitalite, Immune, Eternal, Collagen Purifier, Visage. Yang terbaru adalah produk line skincare di mereka, yaitu Visage Super Serum, Visage Cleansing, Visage Toner. Tadi sudah dijelaskan mengenai kontennya, isinya yang wonderful banget sama Sasti. Aku udah coba ini first batch, langsung aku pesen Visage Super Serum karena namanya udah Super Serum, berarti works super banget gitu ya untuk kulit kita. Plus juga aku combine sama aku lagi minum kolagen pada saat itu. Dan setelah itu aku merasakan manfaatnya itu dalam waktu 1 minggu sih sebenarnya. Yang amazing adalah karena dia memang absorptionnya, kalau produk Katri kan itu tinggi sekali. Jadi kalau produk-produk lain yang berbahan kimia ya, maksudnya berbahan yang ada apa sih, macam-macam lah yang sudah di pasaran ya, itu sama-sama dalam waktu yang cepat, tapi tidak tahu efeknya dalam tubuh kita seperti apa gitu. Nah, kalau um, Visage ini kandungannya natural semua, tapi works-nya cepat. Kenapa? Karena absorpsinya tinggi gitu ya. Correct me if I'm wrong, gitu, Sasti. Nah, ini maaf nih ada muka aku ya sedikit. Mukanya setengah karena aku kurang pede. Jadi ini September 2024. Kemudian Oktober, kalau yang agak glowy-glowy ini aku sengaja karena aku memang belum pakai apa-apa. Itu belum ini empat-empatnya tidak pakai apa-apa, paling cuma lipstick doang sama alis, karena aku tanpa alis aku nggak pede lagi. Jadi ini bare skin. Kalau misalnya mau dilihat transformasinya itu, kalau kelihatan di secara nyata itu adalah flek-flek hitam dalam ini aku ya. Dan aku orang kreatif yang selalu hidup hidupnya kebalik. Jadi tidur tuh pasti di atas jam 12 apa segala macam, dan itu aku sadar membuat kulitku kusam dan membuat kantong mata atau blackheads ya di sini ya, yang memang visible banget. Terus kemarin pada saat pernah ada matahari kan sekarang kalau summer kan kayaknya kenceng banget ya, dan sinar UV-nya juga udah nggak sebagus dulu gitu karena udah banyak polusi dan lain-lain gitu. Aku lebih banyak timbul flek hitam. Jadi kalau keluar rumah tuh nggak boleh banget nggak pakai sunblock, dan sekarang nggak boleh banget nggak pakai Visage gitu, karena memang itu salah satunya juga memproteksi kita dari sinar UV. Bener nggak ya Sas ya? Bener ya? Gitu, salah satunya seperti itu. Nah, yang aku rasakan transformasinya sampai dengan 3 bulan ini, aku pakai itu pagi dan malam, cuman 2 tetes makainya. Jadi cuman dua pump gitu, aku sekali pakai. Selain diirit-irit karena dapetinnya susah, dan dan harganya juga lumayan gitu ya, karena harga itu
sebenarnya berbanding lurus dengan hasil sih menurut aku, karena di sini hasil yang kita dapatkan manfaatnya banyak banget, cepet banget, dan memang sangat amazing lah. Kemudian setelah aku pakai 1 bulan itu kulitnya jadi lebih apa ya, supple, jadi lebih kenyal gitu. Lalu kemudian flek hitamnya memudar. Aku nggak bilang hilang karena itu overclaim gitu ya. Kalau secara nyata itu dia memudar flek hitamnya. Apalagi aku nih habis melahirkan di sini nih banyak banyak item-item. Mungkin teman-teman kalau misalnya baru punya bayi, atau aku pun terakhir punya bayi udah 13 tahun yang lalu sih. Cuman masih ada ininya. Nah, ini juga memudar nih flek hitam yang ada di garis-garis hitam yang ada di sini nih. Di leher. Terus kemudian aku sedikit di sini kemarin waktu yang aku bilang mataharinya lagi panas banget, tiba-tiba muncul ada hitam gara-gara kayak kebakar gitu, kayak kayak kalau kita habis berenang tapi nggak pakai sunblock gitu, kayak kebakar di sini. Aku pakein semuanya dan alhamdulillah berangsur berangsur memudar. Lalu kemudian, nah amazingnya juga karena aku bilang aku orang orang di balik layar, orang kreatif ya, jadi orang agency, orang markom. Jadi tidurnya kebalik sehingga banyak kulitnya kusam dan ada ini, dan alhamdulillah dengan menggunakan Visage dan kolagen tentunya itu kombinasi sangat dynamic duo tuh dua-duanya, semuanya memudar sih gitu sampai sekarang. Jadi memang tapi PR-nya masih di-maintain lagi sini. Aku belum beli lagi, baru mau nyobain toner sama cleansernya karena itu juga Lagi kayaknya. diskon Oh my God, 15%. aku telat Kak, udah beli duluan, diskonnya baru keluar ya. Nggak mungkin, berarti harus beli lagi ya. Iya, nanti Berarti di harus akhir beli aku lagi. kasih tahu diskonnya nih. Oke, Iya, aku baru silakan baru Mbak, baca lanjut. tadi. Aduh, sayang banget. Jadi teman-teman kalau bisa segera beli dengan diskon yang super spesial ini. Terus kemudian, terus udah gitu ketika aku, ini sedikit aja sebentar, ketika aku sudah menggunakan Dynamic Duo tadi, si kolagen dan Visage, aku iseng-iseng lagi ke pameran beauty. Waktu itu ada di ICE, pameran beauty, aku sama kakakku, sama anak-anak sih, mereka thrifting baju atau segala macem, aku ke tempat beauty-beauty nih sama kakakku. Terus lagi lewat, ada satu counter yang menawarkan tes kolagen. Aduh, tes kolagen. Aku agak ragu-ragu nih, hasilnya bagus nggak ya, hasilnya bagus nggak ya? Karena selama aku pakai kolagen, aku nggak pernah sama sekali tes begini-beginian gitu ya. Ini sebenarnya ada video, tapi tadi aku play videonya agak kurang jelas, jadi nggak apa-apa, aku cerita dulu. Nah, setelah amazingnya, aku nggak pakai apa-apa di situ, tapi dalam keadaan memang karena udah seharian jalan, jadi kulitnya agak berminyak. Udah ragu aja hasilnya jelek gitu. Tapi ketika keluar, amazingly, kalau teman-teman lihat ini mungkin nanti slide berikutnya ada yang lebih besar tampilannya. Di sini ada kolagen tes ya. Kolagennya itu biru, biru sampai sini. Dan yang amazingnya, usia aku sekarang tadi seperti Sasi sudah spill di depan, kalau aku adalah statusnya kakak sama dia. Jadi aku age-nya 49, tapi di tes skin age-nya adalah 39. Jadi it's like 10 tahun lebih muda. Alhamdulillah ya Allah. Jadi udah dipertemukan dengan dua produk ini, dikenalin sama Sasti, dan ternyata works like wonder gitu. Jadi ini resultnya real. Aku nggak pakai Photoshop ini. Ini real banget. Jadi ini yang aku lingkarin adalah skin age aku 39. Di sini yang merah adalah sebum. Itu sebum tuh kayak minyak ya. Jadi karena aku di pameran ini aku udah sore, jadi udah kulitnya udah kurang enak, udah berminyak. Nah, terus kemudian ini adalah sorry aku kok nggak kelihatan ya. Bentar. Sebum itu sebenarnya penting sih Mbak, dan juga berarti sehat Hmm, karena kadang-kadang orang suka nyuci nyuci muka berlebihan, scrubbing, ya, peeling, itu ya, menghilangkan lapisan minyak menyenangkan. alami di kulit yang justru sebenarnya merusak gitu. Jadi justru sebenarnya bagus Iya, ya kalau masih ada natural sebumnya. iya benar. Ha. Jadi ini adalah kondisi kulit yang kemarin dites gitu. Aku sampai dikirimin PDF by WA sama dia. Ada aplikasinya juga. Jadi ini spots. Jadi spots aku hampir eh, apa namanya, hijau dan hampir nol. Alhamdulillah. Padahal sebelumnya tuh banyak banget ya spot-spot di sini ya, kayak yang hitam karena tadi
zamannya aku melahirkan sampai dengan berapa 10 tahun kemudian masih ada. Lalu kemudian flag dari polusi, dan tadi aku gaya hidup apa namanya Yang begadang. tidurnya malam segala macam kayak gitu. Hmm, Terus ini wrinkles. Nah, wrinkles ini di sebelumnya ini. Nah, ini kelihatan wrinkles aku nih yang garis-garis tipis nih. hmm. Katanya sih, kata dia. Kan aku bilang usia segini dengan wrinkles segini itu termasuk banyak apa sedikit. Terus dia bilang sedikit dong Bu, kalau misalnya ada sebelumnya orang lain sebelumnya dengan usia segini tuh wrinklesnya banyak banget gitu loh. Ya alhamdulillah kalau wrinklesnya segini masih natural lah ya dengan usia aku yang 49 ya, mengkhawatirkan gitu ya dengan wrinkles-wrinkles segala macam. Dan alhamdulillah juga bukannya kenapa eh apa sih namanya nih kerutan di bawah mata sama di smile line ya namanya ya, smile line Myline ini itu kerasa banget hilang. hilang ya Mbak ya. Oh, oh. Hilang. Oh, oh. Itu Aku bilang beneran. smile line itu kan sebenarnya bagus ya kalau ini kan kalau karena aku kan ada si lesung pipis di sini. Tapi kalau ini kan dari lahir. Tapi kalau misalnya smile line sama si kerutan ini di sini yang soft ini di bawah mata ini alhamdulillah memudar gitu loh. Aku nggak memudar dan bagus gitu hasilnya. Gitu. Dan ini yang terakhir itu adalah ya ada sebum tuh segala macam. Nah, yang terakhir ini bikin kaget. Jadi kolagen fiber ini tulisannya yang paling bawah nih ya, kolagen fiber. Nah, kolagen fibernya ini bagus banget. Jadi kolagen fiber itu adalah kalau kata mbak-mbaknya ya, itu kandungan kolagen yang ada di dalam kulit wajah kita gitu. Nah, ini aku rasa nih thanks to kolagen aku intake sama si Visage sih. Itu benar-benar works like wonder. Ini bukti ya alhamdulillah bisa berhasil sih gitu. Wah, alhamdulillah ya Mbak. Aku seneng banget nih ngedengar apa. Aku sebenarnya jujur aja malah nggak pernah periksa ya. Jadi Hmm. baru nih pas nunjukin hasil ini, terus kayak happy banget. Aku seneng banget bisa memperkenalkan produk ini ke kakak-kakakku. Dan di sini kayaknya ada mamahku juga ya. Di mamahku itu luar biasa ya. Nemi itu jadi kenceng banget kulitnya. Padahal Nemi itu udah 60-an ya mamahku. Alhamdulillah jadi glowing banget, awet muda. Jadi terutama di yang usia-usia 50 60 tahun tuh kelihatan banget. Tapi Iya, aku kelihatan. yang masih awal 40 juga udah ngerasain banget sih manfaatnya ya. Tentunya Iya. produk yang menurut aku worth every penny. Oh ya, Mama ada. Iya, jadi Iya. aku seneng banget bisa dengar cerita dari Bu Erni tadi, dari Mbak Abel, dan sepertinya Mas Riza tiba-tiba dipanggil ya sama biasa kan karena beliau bos ya. Jadi kadang-kadang suka tiba-tiba ada panggilan mendadak. Tapi dia tuh pengen banget sebenarnya sharing soal ini. Jadi mungkin in the next webinar, kadang-kadang kalau misalnya ada followernya Mas Riza suka Mas Riza foto gitu ya, mukanya tambah seger aja. Nah itu sebenarnya hasil dari Visage juga. Termasuk salah satu Visage lover ya bapak-bapak yang juga ikut konsumsi, dan bahkan suamiku aja yang biasanya tuh sangat-sangat skeptis ya, nggak pernah cuci muka. Sekarang setiap kalau misalnya lagi di Osaka, suamiku tuh hobinya skincarean gitu. Jadi sekarang pakai cleansernya, terus pakai tonernya, dan habis itu pakai serumnya. Terus kemarin baru pulang ke Indonesia, diminta cleanser sama tonernya juga. Jadi jangan kalah ya teman-teman untuk sama bapak-bapak untuk ini juga pengen menjaga kesehatan kulit kita. Terutama sekarang lagi ada promosi Lunar New Year Promotion. Jadi ini cuma sampai 2 Februari. Kita punya kayak satu set, bukan hanya serum aja tapi serum, cleanser, toner. Ini 15% off. Baik untuk teman-teman yang sudah bergabung jadi member, itu harganya jadi lebih murah. Tapi kalau misalnya teman-teman yang nggak mau jadi member, beli dengan harga retail juga bisa banget. Dan ini semuanya 15% berlaku baik untuk customer maupun member. Untuk menjadi membernya itu sendiri bisa bayar 30 US dollar per tahun, dan dengan menjadi member 3 itu otomatis juga menjadi member dari komunitas Bright Squad. Benefit dari komunitasnya tadi bisa mendapatkan training khusus untuk member, terus benefit-benefit ekstra juga untuk member gitu ya, seperti kayak bisa mendapatkan benefit networking, terus juga tentunya
bisa mendapatkan produknya dengan harga lebih murah gitu. Jadi makasih banyak untuk semuanya yang sudah hadir hari ini, dan teman-teman yang pengen mencoba produknya atau pengen jadi member gitu ya, pengen dikasih advice bagusnya, mau apa namanya, mau bagusnya mau ngambil produk yang mana nih awalnya, silahkan bisa kontak aku kalau misalnya taunya dari aku, atau kontak teman yang mengajak hari ini untuk nanti dikasih itu ya, dikasih rekomendasi produk mana yang paling bagus untuk dimulai gitu. Atau bisa juga beli satu paket, biasanya kayak ada paket-paket murah ya, Tri juga menyediakan teman-teman package yang mengandung semua produknya gitu, udah komplit, dan itu biasanya kita bisa dapat diskon yang cukup lumayan kalau ngambil package-nya. Nanti bisa ditanyakan ke teman-teman yang mengajak hari ini, dan aku pengen berterima kasih banget kepada semua panelis yang sudah hadir di sini. Cantik-cantik semuanya, Mbak Abel, Ibu Erni, dan juga tentunya Mbak Runi, kakakku. Terima kasih banyak sudah hadir. Dan untuk teman-teman yang ingin menyalakan kamera untuk foto bersama, welcome banget ya untuk bisa menyalakan kameranya, untuk kita mengabadikan kenang-kenangan nih, apa namanya, di Zoom kita kali ini. Oke, silahkan. Wah, ini dia nih pentolannya. Aku pengen highlight. Ini mamaku. Ya kan, awet muda kan, lebih dari 60 loh. Ini hasil dari Visage gitu. Jadi memang luar biasa sih, di mamahku tuh yang paling kelihatan. Nemi. Halo Nemi. Ya, ini mamahku. Jadi bukan hanya yang jelita, yang 50-an, yang 60-an, semuanya bisa sehat bersama ya. Dan juga tentunya lihat senyum-senyumnya kan happy semua. Oke, terima kasih banyak yang sudah menyalakan kamera. Aku izin foto ya, ambil